Kembali lagi di Economic Challenges. Pak Joni, tadi saya menanyakan apa Pak tantangan yang Bapak atau challenge apa dalam Bapak melaksanakan program-program ini, karena masyarakat Indonesia berharap banyak nih untuk Bapak sukses menjalankan program ini untuk mensupport ekonomi digital di Indonesia. Ya, secara singkat Mbak Kiki ya, yang pertama pasti tantangannya ya nothing is impossible. Kita harus cari semua jalan. Tapi tantangan yang pertama adalah no money no gain. Gitu ya. Jadi kita harus siapkannya funding yang memadai melalui skema-skema yang kreatif. Ya. Termasuk di dalamnya blended financing. Ya, sumber pembiayaan dari APBN, pembiayaan dari Universal Service Obligation, ya, dan pembiayaan dari pihak privat, ya, termasuk di sindikasi pembiayaan internasional. Karena kita perlu pengadaan satelit dan lain sebagainya. Itu yang pertama pembiayaan, tapi harus ada jalan keluar itu. Yang kedua pasti tantangan pembangunan itu pilihan teknologi. Ya, pilihan teknologi mana yang relevan dengan kebutuhan dan profil arkipelago kita, ya, yang ada kepulauan, daratan, gunung, bukit-bukit yang dari sisi teknologinya harus pas, dan future teknologi masa depan yang teknologi efisien. cepat sekali ya, karena cepat berubah. Yang ketiga barangkali yang perlu kita pastikan membangun infrastruktur TIK, contohnya itu tidak bisa bangun di udara dia, ya, harus ada lahan dan ini kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya lahan. Tersedianya lahan ini bukan sederhana Mbak, ya. Tersedianya lahan ini harus sejalan dengan rencana wilayah daerah. Agar jangan sampai kita bangun infrastrukturnya, masyarakat, pemerintah ini tempat yang lain. Jadi lalu nanti blank spot penting lagi. Nah ini koordinasi ini yang penting. Saya kira itu tantangan, tetapi sekali lagi nothing is impossible. Kita harus find the way untuk menyelesaikannya. Saya yakin Pak Joni pasti bisa. Ya, oke, Mas Huda, apa harapan Anda kepada pemerintah untuk lebih mensupport ekonomi digital ini supaya lebih bermanfaat untuk ekonomi kita? Ya, yang pertama yang pasti yang tentang digital divide, berulang kali saya sampaikan, Indef sampaikan, bahkan tahun kemarin pun Indef sengaja untuk membuat sebuah kajian mengenai digital divide, Pak Joni. Itu kita sudah buat dan memang di 3 aspek yang perlu itu untuk kita bisa membangun atau mengecilkan digital divide. Yang pertama adalah infrastruktur yang mungkin sudah dilakukan juga oleh pemerintah. Yang kedua SDM, bukan cuma dari sisi jumlah gitu kan, tapi dimulai dari sisi pendidikannya. Karena kalau kita lihat sebenarnya tahun 2013 pemerintah sudah mempunyai program integrasi dengan pendidikan. Nah, tapi tahun 2018 itu baru cuma 37% institusi pendidikan kita yang terintegrasi dengan internet. Yang ketiga? Yang ketiga adalah penggunaan tadi, Pak Joni. Penggunaan ini yang sangat saya rasa sangat vital sih ini. Kalau harapan Anda Pak untuk mensupport e-commerce di Indonesia, tapi juga vice versa ya, harus lebih mensupport produk-produk dalam negeri. Ya, tentunya kita bersama dengan Kementerian Perdagangan kita sudah mempunyai aturan yaitu PP 80 tahun 2019 dan turunannya Permendak 50 tahun 2020, dan di dalamnya juga sudah mengatur mengenai penguatan produk dalam negeri. Dan kita harapkan apapun nanti aturan yang akan dikeluarkan juga tentunya kita berharap visi misi kita untuk terus memajukan UKM Indonesia, dan tentunya kalau mungkin dari Pak Menteri adalah bagaimana ekosistem yang sudah digital yang sudah dibangun Pak Menteri bisa kita manfaatkan dengan optimal. Jadi orang tidak hanya pengguna internet, tapi pengguna internet bisa memanfaatkannya untuk kegiatan perekonomian. Itu mungkin harapan saya, Mbak. Pak Oto, silakan. Ya, potensi atau infrastruktur dan regulasi tentunya kita harus ciptakan dalam rangka persaingan usaha yang sehat di pasar yang kompetitif ini. Kalau kaitannya dengan UMKM tadi, transformasi digital UMKM merupakan tulang punggung saat ini, tadi disampaikan Pak Joni Plate itu ada 60%, sehingga suatu keharusan nih inklusi UMKM ke ranah digital menjadi salah satu solusi untuk membantu serta mendorong UMKM beradaptasi terutama di era pandemi COVID-19. Dan yang paling penting tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dan kerjasama menjadi kata kunci, termasuk dengan Metro TV, Indef, ini dan semua itu adalah kata kunci. Dan kita manfaatkan digital ekonomi atau e-commerce ini sebagai pendorong untuk pertumbuhan PDB Indonesia. Pak Joni, silakan closing statement dari Anda.
Ya, jadi Mbak Kiki tidak ada pilihan yang lain. Kita harus menjadi tuan rumah sendiri di daerah kita, di negara kita sendiri. Karena kita harus kuasai digital ekonomi kita. Nah, pembangunan infrastruktur yang luar biasa di archipelago yang begitu kompleks di Indonesia ini, ya, yang tidak ada bandingannya di dunia, harus diimbangi dengan hilirisasi yang memadai. Sehingga kita bisa memanfaatkan digital ekonomi di hilir digital kita. Nah, ini yang paling penting, dan untuk itu ya, di kemarin saya ikut rapat Digital Economic Task Force di G20 ya di Italia. Saya hadir secara virtual, dan di situ kita bersama-sama juga dengan negara-negara G20 yang sepakat untuk mendorong satu networking yang lebih luas di antara pelaku-pelaku ekonomi digital, ya, baik Indonesia dengan mitra-mitranya dengan negara-negara lain. Mari kita kerja sama-sama ini agar kita menjadi tuan di rumah sendiri di Indonesia dan juga outward looking. Kita masuk ke pasar internasional. Terima kasih Pak Joni, Pak Oke, Mas Huda, dan Mas Bima. Banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan untuk memacu berkembangnya ekonomi digital. Potensi besar yang kita miliki akan sia-sia jika pemerataan terhadap akses internet dan literasi digital tidak segera dimaksimalkan. Di tengah kondisi ekonomi yang lesu, kita tentu berharap ekonomi digital dapat mengambil peran sentral sebagai urat nadi perekonomian. Demikian Economic Challenges malam ini, saya Frederika Widiasari Dewi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Economic Challenges selanjutnya. Metro TV